حي على الفلاح. الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم صل وبارك وسلم على نبيك الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد جميع المسلمين القائل الحج والعمرة تنفيان الفقر والذنوب أو كما قال وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد حضرات الأعزاء para habaib nakhusu bidzikri habibana Imam besar umat Islam Indonesia, alhamdulillah saat ini hadir. Sangat kami bahagia sekali. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa barakah kepada kita semua. Sebab beliau kami nanti mudah-mudahan diajak ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Dan yang kedua, ini alhamdulillah saya berterima kasih karena pengajian ini diletakkan pada malam terakhir bagi kami, yakni malam anggaplah perpisahan sementara. InsyaAllah nanti bisa balik lagi ke tanah suci. Beliau bertanya kepada saya, sudah temannya beliau bertanya kepada saya, sudah berapa kali umrah? Alhamdulillah ini jemaah umrah setiap hari programnya. Cuma kami yang susah takut ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kami memberitahukan ini umrah setiap hari karena riak, bukan. Tapi agar supaya didoakan yang setiap hari berumrah ini agar diterima oleh Allah. Kalau beliau yang berdoa, insya Allah kami tidak ragu lagi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah dzurriyyatur Rasul. Karena itu kami mohon kepada beliau Habibana agar supaya kami didoakan mudah-mudahan mendapatkan umratan mabrurah makbulah. Kemudian kami bagaimana bersama jemaah ini berulang-ulang kali setiap tahun. Setiap tahun kalau bisa 5 atau 6 kali pergi ke Makkah Madinah ini. Mudah-mudahan juga bukan hanya kami tapi juga keluarga kami dan santri-santri kami dan anak cucu kami dan bapak ibu kami ke atas semuanya bisa sampai ke sini semua, baik melalui haji maupun umrah. Ini yang kami harapkan, dan kami atas nama jamaah kami PT Al-Madinah Kelabat mengucapkan terima kasih kepada beliau dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami baik penyambutan maupun semuanya. Kami sekali lagi mohon maaf yang tiada batasnya. Dan kami selanjutnya kami serahkan kepada beliau Habibana Habib Rizki. Dari kami wal afu minkum wa billahi taufiq wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Ahibba'i kiram, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fasallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuquna wa iyyakum jami'an umratan maqbulah wa ziyaratan mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai, Tuan Guru kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Jurgis hafizahullah ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada para kiai-kiai yang lainnya, tuan-tuan guru yang lainnya, para habaib yang ikut hadir bersama kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibbail kiram, umrah itu wajib seumur hidup sekali. Artinya kalau orang bisa mendapatkan kesempatan satu kali umrah saja seumur hidupnya sudah luar biasa. Apalagi kalau bisa umroh berkali-kali. Alhamdulillah, umroh satu kali aja sudah luar biasa ya buat ganjaran yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi bisa umroh berulang kali. Karena itu luar biasa apa informasi yang tadi kita dapatkan, saudara, bahwa di travel ini hampir semua jamaah setiap hari diajak umroh. Ini memang satu kesempatan fursah dahabiyah, kesempatan emas yang luar biasa. Mumpung kita ada di kota suci, apalagi yang kita melakukan kalau bukan memperbanyak ibadah. Dan ibadah umroh itu, saudara, justru di sini tempatnya. Kalau bicara zikir, baca Quran, tentu ibadah bagus, bisa kita kerjakan di rumah kita. Tapi kalau umroh kita nggak bisa kerjakan ya kecuali di kota suci ini. Maka itu betul yang dikatakan atau diarahkan tadi oleh Kiai Jurgis, mumpung ada di sini, ya kita sebisa mungkin kita perbanyak ibadah umroh kita. Dan yakinlah, insya Allah semua umroh yang Anda lakukan tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa bahwa minal umrah ilal umrah itu kafaratun lima bainaha. Jadi dari satu umrah ke umrah yang lainnya itu merupakan pencuci segala kesalahan dosa di antara umrah-umrah tersebut ya. Wah, apalagi kalau bisa setiap tahun sekali datang kemari umrah, insya Allah yang hadir di sini semua senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk umrah juga untuk melakukan ibadah haji dan selalu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ahibbail kiram, bicara tentang ibadah umroh, saudara, saya ingin mengingatkan untuk yang kesekian kali, baik diri saya maupun untuk segenap jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwa Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, al-hujjaj wal ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'aqahum wastaghfaruhu faghafara lahum. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabarakal risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Hadis ini, saudara, singkat, padat, ringkas, jelas dan penuh hikmah yang luar biasa. Yang pertama, dalam hadis ini Nabi yang memberikan label, Nabi yang memberikan stempel, Nabi alaihi salatu wassalam yang memberikan status bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang yang melaksanakan ibadah umrah, mereka adalah wafdullah. Wafdun ini wafidin, wufud, yaitu delegasi yang menjadi tamunya Allah. Jadi yang menyebut orang yang melakukan ibadah haji maupun umrah sebagai tamu Allah adalah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini status tamu Allah ini bukan status sembarangan ya, kawan. Kita dalam kehidupan dunia saja, kalau kita menjadi tamu bupati, oh itu terhormat. Kalau kita menjadi tamu gubernur, itu terhormat ya, kawan. Kalau kita menjadi tamu menteri, saudara, kita mendapat kehormatan. Kalau kita menjadi tamu raja,
tamu presiden. Wah, itu satu kebanggaan ya, Pak. Ini dalam kehidupan dunia biasa ya, Pak. Nah, apalagi kalau kita menjadi tamu Allah. Ini bukan lagi tamunya manusia, saudara. Bukan tamu presiden, bukan tamu raja, bukan tamu menteri, bukan tamu bupati. Saudara, bukan. Ini tamunya raja di atas segala raja, tamunya yang maha kaya, tamunya yang maha kuat, tamunya yang maha agung, maha suci, maha mulia, maha perkasa, yaitu tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Anda menjadi mulia, saudara, karena idhofah tadi. Kalau disebut tamu saja belum mulia, tapi begitu ada idhofahnya tamu Allah, itu menjadi luar biasa kemuliaannya, saudara. Subhanallah. Ini idhofah ini membuat yang tidak mulia menjadi mulia, yang tidak terhormat menjadi sangat terhormat, saudara. Maka itu banggalah. Siapa-siapa menaikkan ibadah umrah, mereka adalah wafdullah, mereka adalah duyufur rahman, mereka adalah tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, ini level bukan sembarangan. Kita sadar atau tidak sadar, paham atau tidak paham, ngerti atau tidak ngerti, begitu Anda menginjakkan kaki Anda di tanah suci ini, berangkat dari negeri Anda dengan niat untuk menunaikan ibadah umrah, Anda adalah tamu Allah Subhanallah. Dan selama Anda menjadi tamu Allah, selama itu juga Anda mendapatkan kemuliaan, kehormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi kalau tadi seperti yang saya dengarkan, apalagi tiap hari umrohnya, subhanallah, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka bisa menjadi tamu Allah? Kenapa mereka disebut tamu Allah? Nabi menjelaskan dalam hadis tadi, da'ahum fa'ajabu. Mereka dipanggil, diundang oleh Allah, dan mereka sambut panggilan Allah. Subhanallah. Perhatikan Bapak Ibu yang saya cinta. Jadi untuk menjadi tamu Allah, ada dua ketentuan. Pertama, ada panggilan dari Allah, ada undangannya. Yang kedua, ada sambutan dari yang dipanggil. Nah, kalau dipanggil tapi nggak nyambut, dia nggak bakal bisa bikin umroh, saudara. Da'ahum fa'ajabu. Mereka dipanggil oleh Allah, fa'ajabu, dia sambut itu panggilan. Nah, jadi enggak panggilan berdiri sendiri atau sambutan berdiri sendiri. Ada panggilan, ada sambutan, ya ikhwan. Nah, bagaimana bentuk panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Setiap hamba Allah yang beriman kepada Allah, ketika diberikan nikmat sehat, ketika diberikan nikmat kesempatan, saudara, ketika diberikan oleh Allah nikmat harta, berarti dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda diberikan nikmat harta, harta itu dari Allah. Anda diberikan nikmat sehat itu dari Allah. Anda diberikan nikmat kesempatan, kesempatan itu dari Allah, ya ikhwan. Jadi kalau sudah tiga nikmat ini diberikan oleh Allah kepada seorang hambanya, saudara, maka berarti sang hamba sudah diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menunaikan umroh atau menunaikan ibadah haji, saudara. Jadi jangan bilang belum dipanggil, sudah dipanggil. Nah, sekarang tinggal kembali kepada diri kita. Apakah kita tahu diri, menghargai panggilan Allah, atau sebaliknya, ya? Orang-orang yang tahu diri, ya Allah, Engkau berikan aku nikmat harta, Kau berikan aku nikmat sehat, Kau berikan aku ini nikmat kesempatan. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji untukmu, ya Allah, asyukur, yaitu aku bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Aku terima kasih, ya Allah, ini semua nikmatmu. Nah, tunjukkan bentuk terima kasih tersebut bukan hanya sekedar dalam ucapan, juga dalam tindakan. Begitu badan sehat, harta ada, kesempatan punya, segera kita urus paspornya, segera kita cari yaitu visanya, segera kita beli tiketnya, segera kita hubungi travelnya yang bisa membantu perjalanan kita, saudara. Segera kita urus segala dokumen yang diperlukan dan kita berangkat ke tanah suci. Itu artinya kita menghargai panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, sebaliknya, kalau ada orang udah diberikan nikmat harta, nikmat sehat, saudara, nikmat segala nikmat Allah berikan, kesempatan ada, saudara, tapi dia nggak menghargai panggilan Allah. Apa ada manusia yang nggak menghargai panggilan Allah? Banyak, saudara. Bagaimana bentuk dia nggak menghargai panggilan Allah? Dia sudah diberikan nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kesempatan, tidak pernah mau untuk mengurus dirinya berangkat untuk melaksanakan haji ataupun umrah, ya. Enggak pernah mau.
Tapi kurang ajarnya begitu ditanya, saudara, Anda ini kaya, badan sehat, kesempatan punya, kok nggak mau haji sih? Kok minimal nggak mau sih ibadah umroh? Apa kurang ajarnya dibilang? Ya habis bagaimana? Belum panggilan. Ada nggak yang model begitu? Ayo jujur saya mau tanya, ada nggak? Kalau yang hadir di sini ada nggak? Nggak ada. Yang hadir di sini nggak ada. Nah, nggak ada. Kenapa yang hadir di sini nggak ada ya kawan? Karena yang hadir di sini sudah ngurus umrohnya, berangkat umrohnya, berarti mereka menghargai panggilan Allah. Kalau di sini saya berani pastikan nggak ada di sini. Di sini semua menghargai panggilan Allah. Buktinya Anda dapat nikmat sehat, Anda dapat nikmat harta, Anda dapat nikmat kesempatan, Anda bergabung dengan Kiai Jurges, Anda bergabung dengan jamaah, Anda urus segala dokumen yang diperlukan dan Anda berangkat, bahkan nggak tanggung-tanggung setiap hari umrohnya saudara. Alhamdulillah. Itu kalau udah tiap hari itu bukan sekedar menghargai lagi tuh, udah betul-betul berusaha sekhidmat mungkin untuk menghargai panggilan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, jadi jangan suka orang udah dapat nikmat sehat, dapat nikmat kesempatan, nikmat harta, nggak pernah mau bikin haji, nggak mau pernah bikin umroh. Begitu ditanya ngomong seenak waduknya saudara. Kenapa nggak umroh, kenapa nggak haji? Belum panggilan, bukan belum panggilan, ente pelit. Ente nggak tahu bersyukur, betul? Jangan nyalain Allah saudara, jangan. Allah udah undang kok, ente punya harta, ente sehat, punya kesempatan, Allah udah undang. Cuman Anda yang nggak tahu diri, jangan terus menyalahkan Allah. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah di sini nggak ada yang model begini. Alhamdulillah kita semua dapat nikmat sehat dari Allah, nikmat harta dari Allah, nikmat kesempatan, dan kita menunaikan ibadah umroh. Mudah-mudahan Allah terima umroh kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya sudah. Jadi kalau orang sudah berstatus sebagai tamu Allah, dia dipanggil kemudian dia sambut panggilan Allah, itulah karenanya pada saat Anda melaksanakan manasik haji atau manasik umroh, Anda dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu kata labbaik dalam bahasa Arab itu kalimat yang memang digunakan untuk menyambut panggilan. Kalau kita dipanggil oleh ayah kita, kita sambut labbaika ya abi. Nah, kalau kita dipanggil oleh ibu kita, labbaiki ya ummi. Jadi kata labbaik itu memang dalam bahasa Arab merupakan kalimat talbiyah yang digunakan untuk menyambut panggilan. Nah, karena kita menyambut panggilan Allah dengan mengurus segala sesuatunya untuk umroh, begitu kita menunaikan ibadah umrah, maka kita katakan di hadapan Allah, labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilan Engkau ya Allah, aku penuhi undangan Engkau ya Allah. Subhanallah, betapa indahnya itu kalimat ya Allah. Bayangkan kita mengatakan di hadapan Allah, aku sambut panggilan Engkau ya Allah. Kita tunjukkan kepada Allah rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, saudara. Kita tunjukkan kepada Allah bagaimana rasa bahagia kita, senang kita dipanggil oleh Allah. Ini yang manggil kita bukan lurah, yang manggil kita bukan camat, bukan bupati, bukan presiden, bukan. Yang manggil kita adalah Allah. Kemudian kita sambut panggilan tersebut dan akhirnya kita menjadi tamu Allah. Alhamdulillah. Nah, karena itu manakala kita menjadi tamu Allah, jadilah tamu yang baik. Nah, jadi tamu yang baik. Supaya kenapa? Itu tadi yang kita harapkan, supaya umroh kita diterima, kita pulang ke negeri kita nanti membawa umroh mabrurah insya Allah. Bagaimana sih jadi tamu Allah yang baik? Nah, jadi tamu Allah yang baik selama kita dari kota suci baik Madinah maupun Mekah, saudara. Jangan kita berkata kasar, jangan berkata keras, jangan ribut sesama jamaah, saudara. Tanamkan kesabaran, jangan ucapkan kata-kata kotor, saudara. Jadi nggak boleh tuh, nggak boleh lah fujur wala fusuk, saudara, nggak boleh ada. Nggak sampai di situ juga, jangan kita berbuat maksiat, jangan kita tinggalkan kewajiban. Laksanakan segala perintah Allah, saudara. Kemudian tinggalkan segala larangannya, jadi tamu yang santun, yang sopan, yang baik. Insya Allah umroh kita dijamin akan mabrurah. Nah, saya berikan contoh, saudara, kalau kita jadi tamu presiden terus nggak sopan, kira-kira diapain sama pas pampres? Duduknya nggak sopan, saudara, diusir kita. Diusir sama
lepas pampres saudara. Udah gitu ngomongnya kasar lagi sama presiden. Wah, bisa digebuk pengawal. Jadi bagaimana saat kita menjadi tamu presiden? Karena duduknya mesti rapi, masuknya rapi, ngomongnya sopan. Ini presiden, cuman manusia biasa, saudara. Nah sekarang bagaimana kita menjadi tamunya Allah? Allah itu maha agung, maha tinggi, maha suci, maha kuasa. Saudara, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai tamunya, maka kewajiban kita untuk menjadi tamu yang baik, insya Allah. Nah jadi rugi sekali kalau ada orang jadi tamu Allah, dia nggak menjadi tamu yang baik, kemudian akhirnya pulang bisik riyadin. Na'udzubillah min, dari pulangnya dengan tangan kosong, dia nggak dapat umroh yang mabrurah. Dia cuma dapat ya lelah, capek, saudara. Dia cuma dapat pegal-pegal, dia cuma dapat keluar harta bendanya, saudara. Hilang waktu dan energinya. Betapa sayangnya, saudara. Nah, tapi kalau orang-orang yang menjadi tamu Allah yang baik, dia tidak akan sia-sia. Dia pulang mendapat umroh yang mabrurah dan hajatnya digabulkan oleh Allah, insya Allah. Mari kita lanjutkan hadis tadi, saudara. Jadi dalam hadis tadi, setelah Nabi mengatakan saudara bagaimana mereka ini menjadi tamu Allah, da'ahum fa'ajabu. Mereka dipanggil oleh Allah dan mereka sambut panggilan Allah. Lalu kalau mereka sudah menyambut panggilan Allah, saudara, ganjaran apa yang Allah berikan? Kalau Allah mengundang kita, manggil kita, kita sambut, Allah senang, Allah ridho sama kita, saudara. Jangan lupa tuh, Allah senang, Allah ridho, Allah suka sama kita, saudara. Karena panggilannya kita penuhi, karena panggilannya kita sambut, saudara. Nah karena Allah ridho, Allah suka, yang kita tahu diri menghargai panggilannya, maka ganjarannya adalah sebagaimana Nabi lanjutkan dalam hadis tadi, wasa'aluhu fa'aktohum. Tatkala mereka memohon kepada Allah, Allah berikan permohonannya. Subhanallah. Jadi Anda mesti yakin, jangan ragu-ragu, sebetulnya doa Anda itu kabul. Anda ini saudara menjadi tamu Allah, doa tamu Allah itu mustajab. Makanya jangan pernah ragu berdoa kepada Allah. Jangan pernah ragu saudara untuk memohon kepada Allah. Ini ada jaminan dari Nabi. Manakala mereka menyambut panggilan Allah menjadi tamu Allah, wasa'aluhu fa'aktohum, tatkala mereka meminta kepada Allah, Allah penuhi permintaannya. Subhanallah. Nggak sampai di situ, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kata Nabi, wastaghfaruhu faghfara lahum. Tatkala mereka memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang sudah mereka lakukan, saudara, faghfara lahum, Allah ampuni dosa mereka. Subhanallah. Jadi Anda melakukan umroh sekali saja, makanya tadi saya katakan sekali aja udah luar biasa, saudara. Doanya kabul, istighfarnya diterima, saudara, dosanya dihapus, dimuliakan oleh Allah, hajatnya dipenuhi. Itu baru sekali umrah aja, saudara. Apalagi kalau berkali-kali umrah. Yang penting di sini adalah bagaimana kita menanamkan keikhlasan kita tatkala kita menyambut daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, Anda ini di sini ini, saudara, kalau kita mau rincikan, Anda ini punya tidak kurang, saudara, beberapa status yang membuat Anda punya kekuatan mustajab doa yang luar biasa. Pertama, Anda punya kekuatan mustajab doa. Pertama, Anda sebagai muktamir, sebagai jamaah umroh. Orang umroh doanya kabul, saudara. Yang kedua, Anda musafir. Orang musafir doanya juga kabul, saudara. Sudah dua loh kekuatan kabul yang kita punya, ya Pak. Ini yang antum punya di sini. Pertama, doa antum kabul karena antum melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua, doa antum semua di sini, bapak dan ibu, kabul karena Anda semua adalah musafir. Bukan musafir dekat dari negeri yang jauh. Jauh kita punya negeri, ya Pak. Puluhan ribu kilo dari sini, sudah jauh fi aqsad dunia. Nah, jadi jangan lupa, Anda musafir itu juga merupakan kekuatan dikabulnya doa. Ada lagi yang ketiga, saudara. Kekuatan doa yang Anda miliki ini ada lagi yang ketiga. Anda ada di kota suci, saudara. Berjalan sedikit Anda sudah bisa melihat Ka'bah. Duduk di depan Ka'bah, di sana banyak tempat-tempat mustajab doa.
ada multazamnya, ada rukun Yamaninya, ada Hijr Ismailnya, ada Bi'ir Zamzamnya, ada Bukit Sofanya, ada Bukit Marwahnya, saudara. Luar biasa. Berarti apa? Berarti Anda sudah punya 3 kekuatan digabulkannya doa, saudara. Ada lagi yang keempat, yang gak kalah penting, saudara. Manakala Anda doakan untuk keluarga Anda yang ada di Indonesia, saudara. Manakala Anda doakan untuk ibunya, untuk bapaknya, fi dhahril ghaib, Nabi mengatakan salah satu doa yang sangat mustajab adalah, saudara, yaitu doa seseorang li akhihi fi dhahril ghaib. Doa seseorang buat saudaranya tanpa saudaranya tahu, sudah didoakan oleh kita. Jadi kalau Anda mendoakan kawan Anda mendoakan guru-guru Anda mendoakan keluarga Anda yang ada di Indonesia tanpa sepengetahuan dia, itu juga merupakan kekuatan gobulnya doa. Subhanallah. Udah 4 tuh kekuatan doa dari itu. Yang pertama, karena kita melaksanakan umroh. Yang kedua, karena musafir. Yang ketiga, karena kita ada di kota suci. Yang keempat, saudara, karena kita bisa mendoakan orang-orang saudara kita, kerabat kita, kawan kita, termasuk masyarakat dan bangsa serta tanah air kita dari kejauhan. Dan itu juga merupakan kekuatan gobol doa. Alhamdulillah. Masih ada yang kelima, saudara. Ini yang gak boleh Anda lupakan. Nah, banyak yang datang ke saya kalau lagi umroh, ziarah, saudara, melapor aneka ragam keluhan yang terjadi di Indonesia. Habib Rizik, ini bagaimana Nabi dihina, agama dihina. Habib Rizik, ini bagaimana para penista agama dilindungi, nggak ditangkap, nggak diproses, padahal mereka sudah dilaporkan. Ada lagi yang mengatakan Habib Rizik ini gimana, di negeri kita ini banyak korupsi, banyak rakyat melarat, banyak pengangguran, banyak kezaliman, macam-macam laporan ada. Ya, kesimpulannya, saudara, dari tamu-tamu yang datang ke rumah saya, setiap hari banyak tamu yang datang dari jamaah umroh. Saya bisa simpulkan banyak laporan dari ulama, dari habaib, dari kiai, dari masyarakat, saudara, bahwa di negeri kita banyak masyarakat yang dizalimi, saudara. Nah, sekarang kita bicara tentang orang-orang yang dizalimi, saudara. Salah satu, saudara, orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah adalah dakwatul mazlum, doa orang yang dizalimi. Subhanallah. Saking dahsyatnya doa orang yang terzalimi, saudara. Orang mazlum yang terzalimi, saking dahsyatnya doa diterima. Jangankan dia muslim atau mukmin, kafir pun diterima dia punya doanya, saudara. Subhanallah, saudara. Kok bisa begitu? Karena Allah tidak suka kezaliman, saudara. Hati-hati, Allah tidak suka kezaliman. Sampai Nabi mengatakan, saudara, iyyakum wadz-dzulm, fa inal dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati, hai umat Islam, jauhkan itu yang namanya kezaliman. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan yang berlapis-lapis di hari kiamat. Jadi Allah sangat murka dengan kezaliman, saudara. Makanya orang kalau dizalimi, jangankan dia mukmin, orang kafir dizalimi, dia berdoa, saudara, Allah terima doanya. Dia sumpahi itu orang yang menzalimi dia terima oleh Allah, saudara. Kalau yang kafir raja terzalimi diterima, apalagi yang terzalimi muslim, apalagi mukmin, apalagi kalau yang terzalimi itu kiai, ulama, ustaz, saudara. Dakwatul mazlum tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan doa yang kelima. Jadi kalau ini kita gunakan luar biasa, daripada kita repot mengeluh ke kanan, mengeluh ke kiri, saudara. Lebih baik tengah malam kita bangun, sholat tahajud, sholat witir, saudara. Kemudian kita ngadu kepada Allah, kita ngeluh kepada Allah, saudara. Kita sampaikan semua keluhan kepada Allah, saudara. Makin panjang doa kita, Allah makin suka. Apalagi kalau doa kita merintih, menangis di hadapan Allah, minta, ya Allah, selamatkan negeri kami, selamatkan rakyat dan bangsa kami. Ya Allah, hancurkan para koruptor, hancurkan para bajingan, hancurkan pejabat-pejabat yang tidak taat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, selamatkan para habaib kami, ulama kami, kiai kami, santri-santri kami. Mohon kepada Allah, ya Allah. Mohon, itu doa orang yang mazlum gak bakal ditolak, ya Allah. Apalagi Anda yang di sini, udah Anda umroh, musafir, saudara, doanya dari jauh di kota suci, saudara, ditambah lagi terzalimi hak-hak kita sebagai rakyat, saudara. Kalau itu sudah memenuhi syarat yang kelima tadi,
mohon di hadapan Allah, mohon yaitu depan Ka'bah, ya Rabbal Bait, wahai Tuhan daripada Ka'bah ini, ya Rabbal Bait, ya Rabbal Ka'bah, mohon. Nggak bakal ditolak. Anda punya doa ya Allah. Minta doain pejabat-pejabat yang baik. Ya Allah, pejabat-pejabat yang baik, ya Allah, kuatkan mereka, lapangkan mereka, bahagiakan mereka, langgengkan mereka. Pejabat-pejabat yang tidak baik, hancurkan mereka ya Allah. Kau berikan taufik dan hidayahmu kalau mereka masih menerima taufik dan hidayah. Tapi kalau mereka sudah tidak bisa menerima taufik dan hidayah, hancurkan ya Allah, binasakan ya Allah. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul Islam wal muslimin. Apa itu artinya ya kawan? Allahumma aslihna, ya Allah, perbaikilah kami, wa aslih, dan perbaikilah orang man fi salahihi, yang kalau dia baik, salahul Islam muslimin, akan menjadi kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Allahumma la tuhlikna, ya Allah, jangan binasakan kami. Kan tapi kita minta kepada Allah, wa ahlik, dan binasakan saudara man fi halakihi, yang kalau dia binasa, kebinasaannya salahul Islam wal muslimin, menjadi kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Doa-doa begini baca, ada yang protes, Habib, emang boleh nyumpahin pejabat yang nggak baik? Emang boleh hukumnya mendoakan kejelekan bagi pejabat-pejabat yang nggak bagus? Saudara, kalau kita mau tahu boleh atau tidak bolehnya, mari kita simak salah satu doa Nabi yang sangat terkenal, saudara. Nabi pernah mengangkat kedua tangannya, saudara, di mana Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farfuq bihi farfuq bihi. Ya Allah, ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an, jika ada yang mengurus aku punya umat, siapapun dia yang mengurus urusan aku punya umat, farfuq bihi, dan dia berbuat lembut, bagus melayani aku punya umat, apa kata Nabi dalam doanya tadi? Farfuq bihi, perlakukan dia dengan baik ya Allah, perlakukan dia dengan lembut ya Allah, perlakukan dia dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ini doa Nabi. Nabi 15 abad yang lalu udah doain umatnya ya Allah. Pokoknya kalau ada pemimpin di tengah aku punya umat ya Allah, dia baik, perlakukan dengan baik ya Allah. Bayangkan pejabat-pejabat yang baik didoain oleh Nabi dari 15 abad yang lalu ya Allah. Dan selanjutnya saudara, kata Nabi dalam doanya, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an, andai kata ada orang yang mengurus aku punya umat, dia jadi pemimpin, ngurusi urusan aku punya umat, alaihim, kemudian dia bikin susah aku punya umat ya Allah, dia bikin susah, fasaqqa alaihim, apa kata Nabi? Fasqaq alaih, bikin susah hidupnya ya Allah. Subhanallah, ini doa Nabi ya buat orang doa baik Nabi, orang hati disumpahi sama Nabi. Jadi siapa bilang kita nggak boleh menyumpahi pejabat-pejabat yang bejat, saudara? Atau kadang bilang ya, tapi kan pejabat-pejabat itu mesti kita nasihati. Oh tentu kita harus dakwah dulu, tentu kita nasihati dulu melalui dakwah, melalui hisbah, saudara. Tentu bahkan kita doakan agar mereka mendapat taufik dan hidayah, agar sadar dan bertaubat. Tapi kan Allah yang maha tahu ini orang belum apa enggak. Allah yang maha tahu apakah hatinya akan bisa menerima taufik dan hidayah. Allah tahu. Nah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, kalau Kau maha mengetahui orang ini memang udah nggak bisa berubah, nggak bisa sadar, nggak bisa tobat, hancurkan ya Allah, binasakan ya Allah. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul lil Islam wal muslimin. Jadi ya Allah, hancurkan aja, udah binasakan aja siapapun itu penguasa yang dalam kebinasaannya ada kebaikan untuk orang-orang Islam dan muslimin, insya Allah. Nah jadi jangan Anda sia-siakan, saudara. Jadi mumpung Anda masih ada di tanah suci, masih tersisa beberapa jam lagi Anda akan meninggalkan tanah suci. Di samping berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk kerabat, berdoa untuk para masyaikh, para guru kita, berdoa untuk para sahabat, para kawan-kawan kita. Juga jangan lupa doakan tetangga kita, masyarakat kita, dan doakan untuk bangsa dan negara kita. Kalau orang-orang ribuan orang, ratusan ribu orang, jutaan orang dari Indonesia bikin haji, umrah, semua berdoa minta negerinya aman, adil, barakah, thayyibah, tidak bakal ditolak itu doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan barakah, thayyibah. Allah kirim kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang bagus, pemimpin yang taat kepada Allah.
pemimpin yang cinta kepada negeri dan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini yang saya sampaikan bersama di sini. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan di sini, saudara yakinlah Anda yang sudah melaksanakan umroh yang berkali-kali tadi, saya hanya ingin menggarisbawahi, jangankan berkali-kali, satu kali saja umroh sudah luar biasa. Nah, jadi apalagi kalau sudah berkali-kali. Alhamdulillah. Padahal dari jamaah yang lain, travel lain belum tentu saudara setiap hari umroh. Ada travel cuma umrohnya sekali, ada travel umrohnya cuma 2 kali saudara. Nah, jadi kalau bisa umroh setiap hari, ini betul-betul anugerah Allah yang luar biasa untuk jamaah daripada umroh di jamaah ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda pulang membawa umroh yang makbulah, yang mabrurah, membawa segala keberkahan dari Allah, dimudahkan segala kesulitan, dilapangkan segala kesempitan, digabulkan ajaknya, dilunaskan utang piutangnya, dimurahkan rezekinya, diberkahi nafkahnya, disembuhkan penyakitnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan diberikan rumah tangga yang harmonis, dianugerahkan oleh Allah keturunan anak cucu yang sholihin dan sholehat. Begitu juga diberikan oleh Allah negara yang thayyibah, yang adil, aman, sejahtera, diberikan pemimpin yang baik. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqil khubaba khadijatul kubra wa aisyatul ridha wa fatimah az-zahra wa jami' ahli bait al-tahirin wa ashabin nabi al-ghurr al-mayamin wa bil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa syuhada'il mujahidin. Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala ma fi niyyatina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.